Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif, ittaqullaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atan hasanatan tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin manta'at. Segala puji untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan curahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga Allah mampukan diri kita untuk bangun di malam hari dan bisa melaksanakan sholat, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah, karena banyak di luar sana orang yang tidak memampukan dirinya untuk bangun di subuh hari. Maka dari ini nikmat yang pertama ketika bangun, ketika kita tidur, yaitu yang pertama adalah bangun daripada tidur. Karena ada waktu. Ketika tidur bangun, kalau bangun sudah di alam kubur, menrobuka repot. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ketika kita bangun tidur, hendaknya kita membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Yang artinya Alhamdulillah segala puji untuk Allah ahyana yang telah menghidupkan kami atau kita ba'dama amatana setelah kita mati sejenak. Jadi tidur itu adalah mati sejenak. Jadi kalau merasakan mati ya tidur itu. Ternyata tidur adalah persiapan mati atau pemanasan. Seperti itu. Kalau kita bangun, ada yang bangun yang masih di alam dunia, ada yang bangunnya di alam akhirat. Rasulullah mencontohkan dari kehidupan kita yang dari nol sampai kematian kita. Rasulullah SAW sudah mencontoh ketika sebelum tidur wudu, membaca doa supaya apa? Ketika kita bangun, kalau kita bangunnya di akhirat, insya Allah kita akan masuk surga. Kalau masih bangun di dunia, maka ucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur, dan kepada Allah kita akan dikembalikan. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa akan memberikan syafaat kepada kita semua bagi umatnya yang senantiasa taat. Ikhwan fillah rahimakumullah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa nikmat Allah yang banyak ini tadi saya jelaskan ketika bangun tidur dan ketika mendengar suara azan. Masya Allah, ini di Masjid Siti Walidah sudah berapa lama masih dibangun? 1 tahun. Ini asli warga sini semua ya. Masya Allah. Mudah-mudahan di sini semua diberikan kesehatan, lancar rezekinya, mudah-mudahan segala urusannya yang belum dapat jodoh diberikan jodoh yang terbaik. Ada yang masih jodoh, yang bisa sakit atau masih kesembuhan, yang belum memiliki keturunan belum memberikan keturunan soleh dan soleh, yang belum mendapatkan pekerjaan, Allah memberikan pekerjaan yang terbaik, hasil terbaik, dan berkah di akhirat. Amin. Cukup ya Pak. Masya Allah. Bapak Ibu rahimakumullah,
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkenaan tentang azan. Ketika kita bangun tidur, Allah memperkenankan kita untuk mendengar seruan azan. Sebelum kita masuk ke berkenaan tentang azan, perkenalan dulu ya. Tak kenal maka tahu. Tak kenal maka kenalan dulu baru saya. Baru ujung-ujung saya kalau repot. Nama saya Arif Mukhtar. Kalau bahasa Arabnya, kalau bahasa Indonesia biasa Arif Mukhtar. Seperti itu. Saya asal dari Lampung, tapi asalnya aja dari Lampung. Kelahiran di Lampung. Kalau suku bapak dari Bandung, kalau ibu dari Solo. Jadi janda Jawa Sunda. Jawa Sunda, ibu dari Solo, tapi nggak bisa ngomong bahasa Jawa. Kalau bahasa asalnya Jawa bisa, karena dulu SD-nya di lingkungan orang Jawa, tapi Jawanya asal. Dan lama di Bandung. Kalau bahasa Sunda, Solo lancar. Makanya logatnya masih kalau bahasa Sunda ya. Bahasa Indonesia tapi ada logat-logat Sunda sedikit seperti itu, karena kelamaan di Bandung. Mungkin kalau kelamaan di Jawa, jadinya seperti ini, gitu. Ada Jawa-Jawanya, karena kawannya di Bandung bahasa Sunda. Seperti itu alhamdulillah, asal dari Lampung dan alhamdulillah sekarang menetap di Sragen. Mohon doanya dan bimbingan dari semuanya. Mudah-mudahan semua betah dan bisa bersamai di masjid. Saya kegiatannya di masjid. Alhamdulillah, saya memang dari dulu senangnya mendalami, tapi bukan ceramah Pak, yaitu adzan. Saya masuk ke adzan dari kecil, ada kisahnya. Dulu saya nggak bisa adzan, karena termotivasi karena diajakin terus teman-teman, akhirnya pelatihan dan kebablasan. Jadi senang di masjid. Memang dulu kita itu waktu kecil itu senang main, waktu anak-anak segini ini sebelum sekolah senangnya main di masjid. Tidur di masjid, mainan di masjid, ya berantem di masjid, semuanya kegiatan ada di masjid. Sampai saya pernah ya, teman-teman itu dijahilin lagi dulu di masjid, dimasukin ke keranda seperti itu sering banget, atau dimasukin ke yang begitu. Jadi teman-teman yang susah bangun tidur diangkat, dimasukin ke keranda, dimatiin lampunya, terus digangguin. Ada yang ketawa, ada yang menjerit, ada yang nangis dan sebagainya. Ada juga yang dimasukin ke dalam bedug. Saking susah banget masukin ke dalam bedug. Ketika sholat, duduk ngangkat jeduk gitu. Nah, seperti itu. Alhamdulillah. Sekarang kegiatan di Masjid Raya Al-Falah. Jadi kadang-kadang sesekali 5 menit, sekali juga isi kultur, boleh 7 menit. Seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang bisa bertemu dengan aku semua. Mudah-mudahan pertemuan ini akan menjadi saksi kelak yang akhir dan nanti akan dipersaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti ketika kita di pada masa kita bertemu, mungkin salah satu di antum atau semua daripada bapak-bapak ibu semua masuk surga tidak melihat saya, maka tolong sebut nama saya 3 kali. Allah, mana Arif Mukhtar? Tidak ada di surga. Siapa tahu? Gitu kan? Oh, nggak ada. Ternyata di sebelah. Ya Allah, hadirkan di sini. Dengan syafaat daripada bapak-bapak dan ibu, nanti saya ikut masuk surga. Itulah fungsinya teman yang soleh, yang akan memberikan syafaat di yaumil akhir. Baik, kita masuk ke pembahasan. Jadi adzan ini merupakan, karena saya lebih adzan ya. Jadi kita sekarang akan membahas tentang adzan, tafsir adzan. Jadi awal mula ibadah yaitu dengan dikumandangkannya adzan atau pertanda dikumandangkannya adzan. Awal mula ibadah yaitu sholat berjamaah atau sholat 5 waktu. Karena pahala yang paling utama dan kisah di yaumil akhir adalah sholat. Ada pertanyaan, sebetulnya dosa yang paling besar itu apa? Apakah dosa zina? Apakah dosa minum khamr? Apakah dosa berjudi?
atau dosa membunuh orang, atau dosa-dosa yang lain, atau musyrik. Ternyata Pak, dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang besar adalah bukan salah satu, yang pertama adalah meninggalkan sholat. Ada kata-kata seperti ini. Ini kata-kata nggak bagus, cuma daripada yang jelek ini ambil kata-kata seperti ini. Saya ini nakal, yang penting saya nggak meninggalkan sholat. Itu mungkin kata-katanya kurang bagus, tapi ketika kita merujuk kepada itu maksiat-maksiat yang ada, dosa yang paling besar adalah meninggalkan sholat. Terus bagaimana? Ya, sholat itu penting, yang penting sholat. Yang penting sholat itu penting. Pada itu ada sebagian teman saya itu Pak, Bu. Jadi kerjanya itu ya maksiat kesama sini, sama sini ya minum, dan lain sebagainya, namanya abudan. Tapi nggak pernah meninggalkan sholat. Saya tanya, kenapa seperti itu? Yang penting saya sholat. Walaupun saya nakal, yang penting sholat aja dulu. Alhamdulillah sekarang dapat hidayah seperti itu. Jadi awal pertama yaitu azan. Kalimat azan ini yang pertama. Jadi awal tadi di muqaddimah telah menjelaskan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya itu bangun tidur mengucapkan alhamdulillah. Dan setelah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan rasa syukur itu kita memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lafaz azan yang pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya, jadi ketika muadzin mengumandangkan azan, hendaknya yang mendengarkan azan itu mengikuti lantunan muadzin. Ini merupakan sebagian ulama ya, menerangkan bahwasanya ciri-ciri husnul khotimah, seorang itu akan diberikan husnul khotimah adalah ketika mendengarkan azan itu mendengarkan dan mengikuti seruan azan. Contohnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka yang mendengarkan Allahu Akbar, Allahu Akbar sambil bersapi. Mudah-mudahan. Jadi yakini juga. Coba dipraktekkan, nggak apa-apa sekali seumur hidup. Ketika ada yang azan dia Allahu Akbar, Allahu Akbar, ikuti Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kedua kali, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Yang selanjutnya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikutin. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Selanjutnya, hayya 'alas shalah. Nah, untuk hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, salat khairun minan naum, khusus untuk subuh itu kita tidak mengikuti lafaz seruan muadzin. Hayya 'alas shalah, jawabnya la haula wala quwwata illa billah. Kenapa demikian? Ternyata ketika hayya 'alas shalah, Allah memberikan nikmat tidak kepada semua, atau memberi rezeki untuk sholat atau kesempatan untuk sholat itu tidak ke semua makhluk. Hayya 'alas shalah, ada yang lagi, ada yang lanjut bekerja, ada yang lanjut ngegoreng nasi, ada yang lanjut ngaduk semen, ada yang lanjut ngaduk bubur, ada yang lanjut maksiat. Dipanggil sekali lagi, hayya 'alas shalah. Masih lanjut,
nggak menjawab, lanjut jalan. Ada yang masih sibuk dengan HP-nya, ada yang masih sibuk dengan mimpinya, ada yang masih sibuk di pelajaran atau pekerjaannya di kantor. Dan ini rezeki tidak dikasih kepada orang dan kepada semua orang. Makanya kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. La haula, tidak ada daya dan upaya, wala quwwata, dan kekuatan illa billah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kita tidak dimampukan kaki kita untuk melangkahkan ke masjid. Makanya salah satu nikmat atau salah satu rezeki yang Allah berikan adalah kita dimampukannya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat. Seperti itu. Sholat utama di mana? Bagi laki-laki di masjid, bagi perempuan di rumah. Boleh nggak dibalik? Boleh. Jawabannya boleh. Karena sholat umum. Kalau sholat lima waktu memang di masjid. Tapi kalau sholat secara umum, maka sunnahnya di masjid. Sholat duha di masjid, sholat sunnah di masjid, sholat duha di rumah, sholat sunnah di rumah, yang boleh di rumah selain sholat lima waktu. Terus bagaimana kalau ada uzur? Kecuali uzur, ya tidak bisa jalan, hujan dan lain sebagainya, maka tetap melaksanakan sholat. Jangan sampai karena ketinggalan sholat di masjid akhirnya berkelewat. Tidak seperti itu. Penting sholat. Bahkan ya, ketika kita lupa tidak melaksanakan sholat, maka kita wajib mengqadhonya, menggantinya. Ketika kita ketiduran mungkin, atau kita safar mungkin, kita wajib mengqadho sholat. Ketika kita tidur, bablas dari habis subuh tidur sampai zuhur, bablas ke asar, bablas ke maghrib, bablas ke isya, bangun bangun mau subuh lagi mana itu sholat? Itu sholat apa? Tidur atau pingsan? Pingsan dan tidur. Maka kita wajib mengqadho. Karena mengqadhonya gimana? Dimulai dari sholatnya yang kita tinggalkan. Tadi sholat apa? Zuhur atau asar atau maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Nah, seperti itu. Terus bagaimana kalau tidak mengqadho, kalau kita salah, kita berdosa? Apakah boleh meninggalkan sholat? Boleh, Pak. Jadi sholat itu boleh ditinggalkan, bahkan nggak wajib. Dengan syarat satu, masjid kecil atau balita nggak wajib sholat. Bahkan kalau dia sholat di masjid aneh, orang itu aneh. Ini sekarang sholat anak kecil pun sholat di masjid, rajin khusyuk bagi aneh. Seperti itu. Yang kedua, yang selanjutnya itu tidak berakal, yaitu dalam kurung tidak, yaitu tidak wajib melaksanakan sholat. Yang selanjutnya yaitu wanita haid. Jadi kalau bapak kalau mau meninggalkan sholat, ya tadi masuk syarat 1, 2, 3 tadi. Kalau masih bayi, kecil, kurang halas, dan selanjutnya memang haid. Kalau bapak mau meninggalkan sholat, masih tak pilih harusnya silakan meninggalkan sholat. Jadi selama kita normal, maka kita wajib melaksanakan sholat. La haula wala quwwata illa billah. Daya dan kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Jadi sholat ini adalah merupakan salah satu rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mungkin kita ada syarat rezekinya, kita coba bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya syarat rezekinya, tapi saya sering ke masjid. Nah, mungkin Allah kasih rezeki berupa kita senang sholat di masjid. Nah itu. Maka bisa jadi ketika Allah memberikan rezeki yang banyak, kita malah lalai. Maka dari itu, ketika kita susah, kita ingat Allah. Ketika kita senang,
kita tetap ingat Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya di dapat hayya 'alal falah. Artinya apa, Bu? Ya, sholat, mari kita sholat. Enggak semua orang bisa sholat. Hayya 'alal falah. Mari kita menuju kemenangan. Jadi muadzin itu mengajak dari awal itu sudah mengajak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Suruh bersyahadat. Bisa jadi ketika adzan meninggal. Ketika meninggal sudah membaca syahadat. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Diajak lagi. Ayo kita mendirikan sholat. Mari kita menegakkan sholat. Mari ke masjid kita sholat sama-sama. Kita sholat berjamaah. Seperti itu. Mari ke masjid. Hayya 'alas shalah. Terus dipanggil semua muadzin di seluruh dunia, di antero jagat layarnya ya. Di seluruh masjid mengumandangkan adzan. Hayya 'alas shalah, memanggil mas dan mbak-mbaknya ke masjid. Tapi lihat, ratusan ribuan muadzin memanggil hayya 'alas shalah, tetap ada lagu belakang. Ada yang menceritakan, ada yang sebagainya, masih ada. Nah ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala bisa mendirikan sholat. Hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan. Ketika kita sudah sholat, insya Allah Allah akan memberikan kemenangan bagi kita semua. Syarat untuk menang dari tadi mengagungkan Allah, bersyahadat, bersaksi bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya mendirikan sholat dan hayya 'alal falah, nanti Allah berikan kemenangan ketika kita sudah melaksanakan sholat. Diajak, ayo menuju kemenangan, tapi tetap aja nggak mau menang, tetap aja yang menang hawa nafsu. Seperti itu. Yang lain, yang ibu-ibu sibuk dengan anaknya, sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan dagangannya, bapak-bapak pemimpin dia, diajak menang masih menolak. Hayya 'alal falah. Ribuan muadzin memanggil, tetap melaksanakan, tetap mengajak untuk sholat dan berdoa. Tetap la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya ya, kecuali hanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ditambah dilakukan as-shalatu khairun minan naum. Artinya lebih baik mendirikan sholat daripada lanjut tidur. As-salatu khairun minan naum. Lanjut tidur. Salatu khairun minan naum, lanjut tidur. Masih azan. Biasa seperti itu, apalagi santri. Salatu khairun, Allahu Akbar. Baik. Nanti hayya 'alas shalah. Ya, entar lagi. As-salatu khairun minan naum. Ada apa-apa saya sebenarnya berenang. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Belum koma. Yang tadi. Allahu Akbar, subhanallah. Belum koma. Tadi imamnya agak panjang. Biarin aja. Imamnya datang, saat datang imamnya. Alhamdulillah keberkahan sampai yang dibaca panjang. Setelah itu udah mau selesai, udah berdoa petang. Nanti agak sedikit masih sedikit. Nah udah kata abang itu yang bangun, yang 14 ada juga yang ya masih asal tuh piano. Ketika udah tidur, tahu untuk panas gimana pas bangun sudah siap.
Kalau santri tadi seperti itu. Ketika sudah disuruh bangun, nyantai. Pakai baju dulu, nyantai dulu, wudu dulu. Udah wudu, belum ruku. Pas sudah ruku, udah selesai wudu, lari. Itu hukumnya gimana Pak? Sengaja mengikuti sholat berjamaah tapi nunggu ruku, maka tidak sah satu rakaat itu karena sengaja, kecuali nggak sengaja. Kalau nggak sengaja ketika kita jalan nyantai, ya, ketika membaca surah seorang membaca Al-Fatihah, baca surah Allahu Akbar, pas kita berdiri di barisan atau di shaf, maka kita ikut Allah, kita mendapatkan satu. Tapi kalau disengaja nyantai, ada anak-anak itu ada. Kalau tarawih di belakang semua nyantai. Rumpilan, main game apa? Ketika wasjudu qadaribu, ketika si imamnya sudah selesai, Allahu Akbar dari belakang, Allahu Akbar, itu enggak dihitung satu rakaat. Ada yang bahkan Syafi'iyah mazhab Syafi'i, yaitu tidak sah sholatnya atau kurang yang satu rakaat itu ketika kita tidak membaca surat Al-Fatihah. Walaupun kita tadi nggak sengaja, ketika kita belum membaca surat Al-Fatihah, maka kita ulang sholatnya atau kita tambah sholatnya, sholat yang kurang dari satu rakaat, karena lewat baca surat Al-Fatihah. Seperti itu. Itu saking-sakingnya menjaga supaya sholatnya itu pas, dengan bilangan rakaat yang sesuai dengan waktu. Kita lanjut lagi, la haula wala quwwata illa billah. Ketika orang dipanggil untuk melaksanakan sholat, diajak menuju kemenangan, ya kita lihat fenomena di masyarakat atau kita semua itu umum, seluruh dunia seperti itu. Bahkan di Mekah pun kita kalau pada umroh, yang mudah-mudahan yang di sini Allah memberikan karunia berupa harta bisa melaksanakan haji maupun umroh. Wajib Pak, sekali ya, minimal sekali gitu. Pokoknya minimal, coba diniatkan, ini Bismillah, ini mumpung lagi di masjid, lagi ada pengajian dari sini, ini belum malaikat sampai ke ars, maka banyak berdoa. Bismillah ya Allah, sekali aja saya minta umroh atau haji dan umroh, jangan atau ya, haji dan umroh, jangan tanggung-tanggung, jangan ada rasa pas saya mampu, jangan, karena yang memampukan itu la haula wala quwwata illa billah. Itu tauhid kita dipertanyakan. Tauhid kita harus dikencengin lagi, Pak. Diyakinkan lagi. Bismillah ya Allah, saya akan haji dan umroh. Kalau secara malam, saya kerja apa? Uang dari mana? Warisan nggak ada. Nggak mungkin saya. Ibadah saya kayak gini. Apa pantas saya haji atau umroh? Jangan berkata seperti itu. Allah itu maha segalanya, maha mudah bagi Allah. Saya punya teman asli, sholat aja nggak mau Pak. Demi Allah kata dia, bukan besar. Saya itu sholat dan nggak mau saya di kantor, jadi dia di kantor Pemda. Sholat tuh nggak mau, tapi saya nggak mau juga keluar dari Islam. Ya, ente maunya apa? Ya pokoknya saya tetap Islam. Yang penting saya udah sekali syahadat gitu. Walaupun nanti saya masuk neraka nggak apa-apa lah. Nanti saya udah syahadat, saya masuk Islam, saya tetap di Islam, nanti juga masuk surga. Tapi dicuci dulu, ya nggak apa-apa. Oh belum tahu ente, dia bilang kayak gitu. Dia nggak pernah sholat sama sekali. Dia baru berazan. Saya nggak bakal sholat. Ya udah seperti itu. Saking apa? Memang orangnya orang Lampung. Seperti itu, saya nggak mau sholat. Ngapain sholat? Habisin waktu. Dia seperti itu ngomong. Kalau dari kantor dia dapat jatah umroh juga. Orang seperti itu dapat jatah umroh, apa yang dia bilang? Ngapain gua umroh? Seperti itu kan orangnya ngasal. Ngapain gua umroh? Wah sholat aja nggak pernah. Udah terus disamperin sama orang kantor ke rumahnya. Ini Pak jatah untuk bapak umroh.
Misalnya nggak mau juga, nggak mau lah. Orang bapaknya nggak umroh, ya udah kalau itu nggak usah. Itu setahun Pak, di saudara-saudara yang umroh nggak mau dia. Akhirnya apa? Waktu itu teman-temannya pada ke Singapura, dia belum punya paspor, dibuatin paspor dari kantor. Akhirnya apa? Dibuat paspor, dia nggak sadar kalau paspor itu sekalian membuat umroh. Pokoknya teman-teman itu sepakat kita akan membuat orang ini, aku sekalian gitu. Kan dia bilang, malas sama saya umroh, sampai bilang termasuk, sampai orang-orang apa dia itu bilangin orang ya seperti apa ya orang-orang itu perlu tapi sama seperti itu. Saking hitamnya hatinya gitu. Tapi ini karunia dari Allah SWT. Ketika Allah mau menjadikan seorang itu baik, maka Allah akan menjadikan orang itu baik. Ketika itu dia udah buat paspor, jadilah paspor. Jadi atasannya langsung yang minta, pokoknya lo umroh. Kalau enggak, lo turunin jabatan seperti itu, sampai seperti itu Pak. Allah itu maksa ya umroh. Akhirnya bapak ini, teman saya ini mau nggak mau karena ngurusin atasan, cuma seperti itu. Apain lo? Jadi selama dia buat paspor, dia itu ngurus umroh itu, dia nggak ada hatinya itu nolak. Bahkan ketika mau berangkat dia kabur Pak, kabur beneran. Saking bener-bener orang ini, saking apanya nggak tahu lah gimana orang ini ya. Dia kabur, nyumput, kemudian ketemu dia ada kelakar sedikit, dipaksa umroh sama teman-teman kantor, digandeng. Di perjalanan itu gurung terus ya, gudel terus orang sholat masih ketika di masjid masih di tanah haram sudah dijedak nggak mau sholat. Nggak mau sholat sampai dia ninggalin berapa sholat. Ini sholat, lu kan mau umroh, ngapain gua sholat? Gua paling ikut apa? Paling ikut umroh. Gua mau di hotel aja. Dia ngomong seperti itu Pak. Ketika sampai di Masjidil Haram, apa yang terjadi? Masuk, merinding saya Pak. Masuk Masjidil Haram, lihat Ka'bah. Dia langsung bengong Pak. Bengong, melompat, diem aja, lalu nangis, gak berhenti. Apa? Taubat. Seketika Allah kasih taubat. Ini hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau masuk ke Masjidil Haram, digandeng, dia bicara sendiri, langsung orangnya yang ngomong sama saya. Digandeng, nggak mau pengen ke hotel. Ketika melihat dia di toel ini, apa diam aja, sambil yang dulu sujud gitu, atau nangis. Lama ditinggalin sama teman-temannya. Dia lama nangis, akhirnya apa? Dia wudhu, dia sholat sampai nangis. Dari pertama umroh sampai pulang umroh dia nangis. Dan dia bilang, dia ada berkata, ya Allah, demi Allah saya mulai detik ini saya nggak akan pernah ninggalin yang namanya sholat. Masya Allah. Itu jamaah saya plus teman saya bisa asal segala macam kemaksiatan dia lakukan, tapi dia nggak mau sholat dan tetap dia mau menjadi orang Islam kalau bisa KTP. Sampai seperti ini, sampai orang-orang yang sholat pun dia nyirit seperti orang yang umur, dia semua ibadah dia nyirit. Tapi dia Allah kasih hidayah. Allah kasih hidayah dipaksa. Kadang-kadang hidayah itu harus dipaksa. Kalau ada teman-teman yang sakit, alhamdulillah teman-temannya bagus, dipaksa ke masjid. Dia umur sampai sekarang nggak pernah tinggalin sholat di bawah. Dia selesai agak tua sedikit, bukan agak tuaan beliau. Dia bilang, tapi tetap sekarang masih gua dulu. Karena kebiasaan, gua dulu sekarang nggak pernah yang namanya tinggalin sholat. Bahkan gua tambah sholat duha, sholat tahajud. Anak-anak gua yang aman tinggalin sholat. Seperti itu.
istri gua sekarang pakai hijab, walaupun pakai standar, penting gua udah berazam, udah janji sama Allah nggak akan ninggalin sholat. Alhamdulillah. Dari semenjak kejadian itu sampai sekarang nggak pernah ninggalin sholat. Maka dari itu kita orang seperti itu aja Allah kasih hidayah, Allah kasih rezeki, kita bisa banget. Kita berdoa, ya Allah saya nggak punya apa-apa, saya cuma punya karunia nih, tapi harus ada ikhtiar kalau kita ya, kita buat tabungan kecil, kita buat tabungan kecil, bismillah saya haji tahu. Kalau yang kita dekat mungkin haji atau gimana, bismillah saya tahu setiap hari 2.000 yang Allah lihat itu bukan seberapa banyak, tapi seberapa keyakinan kita. Seperti itu. Kita masuk lagi ke as-salatu khairun minan. Apa arti as-salatu khairun minan? Yaitu lebih banyak sholat daripada lanjut tidur. Jawabnya gimana? Jawabnya agak beda. Bukan bahwa Allah dengan, tapi sholat wa barokah. Itu jawab. Ketika as-salatu khairun minan, sholat wa barokah. Saya bersaksi bahwa kau benar. Sholat kau benar, wa barokah, dan kau baik. Maksudnya apa? Kita bersaksi bahwasanya muadzin itu benar, apa yang dia sampaikan benar, apa yang dia sampaikan itu kebaikan. Nah makanya pahala muadzin kenapa besar? Karena banyak yang bersaksi. Kalau imam itu hanya didoakan ya, supaya amanah oleh Rasulullah SAW, kalau muadzin itu dijamin, insya Allah dijamin masuk surga. Kenapa? Karena setiap yang mendengarkan Allah sejauh suara yang mengalir, sejauh itu juga semua jadi saksi. Paradis itu. Nanti apa? Apa aja yang jadi saksi? Ada hewan, ada manusia, ada jin, ada tumbuh-tumbuhan, ada bebatuan. Makanya bangga Pak jadi seorang muadzin. Kalau bisa nih muadzin ini rebutan Pak. Rebutan. Karena hadisnya seperti itu. Kata Rasulullah apa? Kalau seorang itu tahu pahala muadzin dan sok paling terdepan, kalau nggak dapat sok dan muadzin itu kecuali dengan undian, maka akan diundi. Saking apa? Saking besarnya pahala muadzin dan sok terdepan. Nah kalau kita enggak, aduh, repot. Coba lihat kalau di masjid-masjid ya, ketika sholat kok kayak angker gitu. Harus gesek-gesek, harus sikut-sikutan gitu. Oh saya azan. Tapi yang azan juga harus tahu diri juga gitu. Jangan sembarang azan juga. Makanya alhamdulillah ini ada masjidnya ya. Sini ada imam ya. Ada imamnya harus banget. Karena masjid itu nanti akan ilmu dia lehernya itu paling panjang kayak ceramah. Tapi jangan dibayangkan. Saya kalau mau ajarin masjid enggak seperti itu. Maksudnya Allah berikan kemuliaan di antara orang-orang yang lain, di antara manusia lain. Kalau masjid itu dibersihan, itu dimuliakan, bukan lehernya. Leher itu simbol aja, simbol bahwasanya orang yang beda. Seperti itu. Ini sampai jam berapa? Jam 5 berapa? Sudah selesai ya? Wah ini 12 dulu. 12 dulu. Baik, yang terakhir. Ketika sholat bagaimana? Ditutup. Allahu Akbar. Diingatkan lagi. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Tetap mau minta sama Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan yang bersembah kecuali Allah. Meninggal, insya Allah syahid. Ya. Ketika muadzin meninggal, syahid.
ketika yang mendengarkan azan meninggal syahid. Kalau bapak-bapak ibu-ibu sama pahalanya. Terus ibu-ibu gimana kalau enak jadi bapak-bapak azan pahalanya besar, terus itu nanti di yaumul kiamah lehernya panjang, ibu-ibu gimana? Ibu-ibu juga sama. Yang azan dan yang menjawab adzan pahalanya sama. Maka kalau nggak kebagian azan jangan berkecil hati, diam di masjid, ajakin anak-anak ibu-ibu apa istrinya kumpul, diam. Insya Allah pahalanya sama. Mudah-mudahan sudah masih panjang. Baik, mudah-mudahan yang pendek ini dan kebablasan itu menjadikan memberikan manfaat untuk sedikit, lebih dan kurang saya mohon maaf kalau ada kata dan tingkah laku yang kurang berkenan. Kalau Allah pun betul. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kayaknya Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan menjadi wasilah materi yang Ustaz telah memberikan ilmu. Insya Allah untuk kita semua yang mendengarkan menjadi ilmu baru dan kita praktikkan dari apa saja. Demikian Bapak Ibu sekalian untuk edisi Subuh Ceria 5 November hari ini. Mungkin sebelum ditutup ada yang mau disampaikan Bapak Ibu sekalian. Ada yang ingin ditanyakan untuk Ustaz? Untuk mungkin kayak cara ibu ada yang mau tanya Ustaz berapa? Alhamdulillah anaknya 3. Yang pertama dan kedua dari istri pertama. Yang ketiga dari istri pertama. Aduh.